Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan peranan usaha tani berbasis teknologi 4.0 guna menyikapi pandemi. Mohon perkenalkan diri, saya sendiri bernama Igede Yoga Baskara Wasita Pratnyan. NIM saya 2006541103. Agroekoteknologi kelas D. Pertama, pengertian usaha tani. Usaha tani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usaha juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasikan sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Menurut Mohar 2001. Jadi usaha tani itu bisa diartikan sebagai bagaimana cara petani menjaga aset-asetnya atau bagaimana cara petani itu memperdayakan suatu bidangnya itu agar tetap berjalan atau tetap lestari. Lalu pengertian industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomatisasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segalanya, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Istilah mudahnya, pengertian industri 4.0 itu sudah menggunakan jaringan-jaringan nirkabel atau jaringan-jaringan yang tidak lagi menggunakan kabel sebagai penghubung antara server dan penerima. Jadi hanya menggunakan sinyal, dan sinyal. Garis waktu perjalanan perkembangan industri. Bila dikaitkan dengan industri pertanian, industri yang pertama itu adalah industri 1.0 mulai 1784, yaitu penemuan mesin uap. Di sini bila dikaitkan dengan pertanian di sini tuh masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, seperti memanfaatkan kincir angin sebagai sarana pengaturan irigasi sawah. Yang kedua, industri 2.0 mulai 1870 menggunakan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak. Bila dikaitkan dengan bidang pertanian, di sini para petani sudah mulai menggunakan mesin-mesin yang dapat membantu mempercepat proses pertanian tersebut, seperti traktor. Mungkin itu traktornya yang masih sangat-sangat sederhana. Yang ketiga, industri 3.0 pada tahun 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin. Bila dikaitkan dengan bidang pertanian, industri ini sudah menggunakan mesin-mesin yang cukup modern. Karena apa? Karena udah mulai semua mesin itu berjalan sendiri-sendiri, maksudnya dapat mengerjakan secara otomatis dengan persentase hal yang dikerjakan itu sangat banyak. Jadi sekali pencet tombol maka mesin itu akan tetap berjalan. Tapi lemahnya di sini itu masih menggunakan kabel-kabel sebagai perantara sinyal. Kembali lagi, dengan penggunaan kabel-kabel itu sangat berisiko. Kenapa? Karena pertama, sinyal bisa saja tidak tercapai karena kabelnya rusak atau dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan modal yang sangat banyak karena harus memelihara kabel dan harus mengeluarkan modal untuk membeli kabel tersebut. Lalu industri 4.0 yaitu dimulai pada tahun 2011, mesin terintegrasi jaringan internet. Jadi di sini tuh sudah sedikit menggunakan kabel. Karena apa? Karena hanya mengandalkan jaringan internet. Jadi misalkan kita dalam satu ruangan, kita tuh bisa mengontrol kebun kita gitu loh, tanpa menggunakan kabel. Kita hanya mengandalkan jaringan wifi saja.
Lalu ada pengertian industri tani 4.0. Industri pertanian 4.0 ialah pertanian dengan ciri pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robot, Internet of Things, drone, blockchain, dan big data analytic untuk menghasilkan produk unggulan, presisi, efisien, dan berkelanjutan. Kita ambil salah satu contohnya itu adalah drone. Jadi pada gambar di atas itu adalah kebun jagung yang di atasnya ada drone. Drone di sini tuh berfungsi sebagai pengawas, penghalau hama, dan sebagainya. Ada juga beberapa petani yang memanfaatkan drone sebagai media untuk menyebarkan pestisida. Jadi di dalam drone itu sudah ada semacam penyemprot khusus untuk menyemprotkan pestisida. Lalu selanjutnya, peranan usaha tani berbasis teknologi 4.0 guna menyikapi pandemi. Yang pertama ada smart farming atau pertanian pintar. Seperti yang tadi saya bilang, dalam satu ruangan kita bisa mengontrol semua lahan pertanian kita. Misalkan kita bisa mengontrol apakah kebun jagung kita kekurangan air dengan cara melihat dengan CCTV yang sudah tersambung lewat WiFi, dan kita bisa melihat keadaan kebun kita tuh melalui HP kita misalkan. Lalu kita tinggal mengaktifkan drone kita untuk menyiram kebun tersebut atau mengaktifkan alat-alat kita yang ada di kebun tersebut untuk mulai menyirami tanaman itu. Yang kedua ada gene editing atau bioteknologi. Di sini industri kita tuh udah bisa menghasilkan suatu produk baru dengan cara mengedit gennya, atau dengan cara kata lain itu kayak menciptakan hal baru dengan merubah hal lama, seperti menciptakan mangga yang bijinya kecil tetapi rasanya manis dan dagingnya tebal. Itu digunakan oleh petani, sangat-sangat menguntungkan bagi para petani. Karena apa? Pertama, pasti peminatnya sangat banyak. Yang kedua, harga jualnya bisa sangat tinggi. Yang ketiga, precision farming atau pertanian terukur. Pertanian terukur tuh hampir sama kayak yang smart farming, cuman di sini tuh itu bisa dihitungi sebagaimana bagaimana kita menganalisis keuntungan kita apabila kita memanen pada bulan sekian dan pada umur tanaman sekian. Apakah itu sudah mencukupi target atau belum? Apakah itu sudah melebihi target atau belum? Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan terakhir. Dengan adanya teknologi 4.0 ini diharapkan para petani bisa melakukan kegiatan pertanian dengan efektif dan efisien di tengah pandemi saat ini. Teknologi 4.0 ini sebenarnya sangat menginspirasi dan memudahkan para petani modern. Hal ini disebabkan karena adanya fasilitas internet yang ada guna mempromosikan hasil tani dari petani keadaan para konsumen. Jadi kesimpulannya itu kayak internet itu sangat berguna bagi para petani karena bisa membantu menyebarluaskan hasil taninya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.